Kenapa untuk Nabi Muhammad ketika berdakwah diutus kepada kaumnya, kepada umatnya, itu fikum, kama arsalna fikum rasulan minkum. Karena Nabi tinggal bersama mereka, hidup bersama mereka, tidak pernah meninggalkan mereka kecuali atas perintah Allah, karena memang harus pindah, hijrah. Makanya di surah At-Taubah 128 kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepadamu seorang rasul dari dirimu sendiri. Azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat kalau kalian menderita, lebih berat lagi derita dia melihat kalian menderita. Harisun alaikum, dia ingin benar-benar kebaikan bagimu. Dia tidak hanya sekedar menyampaikan, tapi kalian benar-benar diinginkannya menjadi baik. Bil mu'minin raufur rahim, mereka kasih sayangnya kepada kamu luar biasa. Kenapa? Karena yang diutus itu fikum, kama arsalna fikum, bukan ilaikum. Karena Nabi Muhammad itu hidup bersama sahabat, bergaul dengan mereka, makan minum dengan mereka, tidur dengan mereka, menderita bersama mereka, tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka menderita, Nabi lebih menderita lagi. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas beberapa ayat. Pertama surat Al-An'am ayat 42, dua surah Al-Baqarah 151, yang ketiga surat Al-Fil ayat yang ketiga. Kita baca ayat yang ke-42 surat Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhaznahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarraun. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu, sebelum Nabi Muhammad. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan supaya mereka bermohon kepada Allah dengan menundukkan diri. Itu surat Al-An'am 42. Al-Baqarah ayat yang ke-151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, maksudnya Nabi Muhammad yang diutus ke bangsa Arab, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, mensucikan kalian dari dosa, dan mengajarkan kalian Alkitab dan hikmah, dan mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui. Itu surah Al-Baqarah 151. Surah Al-Fil ayat yang ketiga, wa arsala alaihim tairan ababil, dan dia mengirim kepada mereka burung ababil. Nah, apa yang menjadi fokus kita pada ketiga ayat ini? Di sana ada kata mengirim atau mengutus, arsalna atau arsalah. Kami kirim atau kami utus. Tetapi preposisinya atau huruf jarnya tidak sama. Di surat Al-An'am ayat 42 itu arsalna ila umamin. Jadi kata arsalna, mengirim atau mengutus, itu pakai ila. Arsalna ila umamin. Di Al-Baqarah 151 itu mengirim atau mengutusnya itu preposisinya fi. Arsalna fikum, bukan arsalna ilaikum.
sebagaimana tadi di ayat yang ke-42 surat Al-An'am. Jadi arsalna fikum. Ya, kalau di Al-Baqarah arsalna fikum, kalau di Al-An'am tadi arsalna ila, bukan fi. Perbedaan lagi di surat Al-Fil, itu arsala alaihim. Dia mengirim kepada mereka, bukan arsala fihim atau arsala ilaihim, tapi arsala alaihim. Nanti juga ada di surat Al-A'raf 133, ya, Al-A'raf 133, fa arsalna alaihimut tufan wal jarat wal kumal wad dafadi wad dam. Kami kirim kepada mereka angin, belalang, kutu, katak, darah. Di sana arsalna alaihim sebagaimana arsala alaihim di surat Fil. Nah, pertanyaannya, kenapa kata arsala yang artinya mengirim itu berbeda preposisinya? Di surat Al-An'am tadi itu arsalna atau arsala ilah. Di surat Al-Baqarah arsalna fikum. Di surah Al-Fil arsala alaihim, atau di surah Al-A'raf 133 arsalna alaihim. Apa bedanya arsala ila, arsala fi, dan arsala ala? 3 ya. Arsala ila, arsala ala, dan arsala fi. Apa bedanya? Ila itu menunjukkan makna ghayah namanya. Ghayah itu artinya tujuan, sasaran. Pokoknya sudah sampai. Gini, kalau saya berkata ana ilal jami'ah, ana ilal jami'ah, itu artinya saya ke kampus. Kalau sudah sampai di kampus, ya berarti saya mungkin sudah selesai, sudah pulang. Saya pokoknya ke kampus, sudah sampai, sudah selesai, pulang. Itu namanya ilah. Jadi ilah itu maknanya terbatas. Ada batas waktu. Sampai, ya sudah, kalau sudah sampai, sudah selesai. Nah, kenapa Al-An'am tadi arsalna ila umamin, kami utus kepada umat-umat sebelum kamu rasul-rasul. Kenapa? Karena rasul yang diutus kepada satu umat di masa lalu, yang penting mereka sudah datang ke umat itu dan menyampaikan pesan Allah, selesai, dan mereka boleh pergi. Itu arsala ila maksudnya. Rasul tadi datang ke satu umat, lalu umat tadi sudah dikasih tahu, oh ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak, ini aturannya, ini tidak boleh. Kalau sudah disampaikan, sudah, mereka boleh pergi. Itu namanya arsala ila. Yang penting pesan sudah sampai. Karena umat-umat lalu begitu. Jadi nabi-nabinya tidak mesti harus lahir di sana, tidak mesti tinggal di sana, tidak mesti bersama mereka. Pokoknya sudah datang, lewat, ingatkan, sudah selesai. Itu nabi-nabi yang sebelumnya begitu. Ya. Berbeda dengan Al-Baqarah tadi. Ya. Yang dibicarakan itu Nabi Muhammad. Makanya arsalna fikum rasulan minkum. Jadi rasul yang diutus itu fikum. Apa makna fi? Fi itu maknanya zarfiyah, musahabah. Jadi kalau saya katakan ana fil jami'ah, berarti saya di sana tinggal, berarti saya sana berada, saya tidak kemana-mana. Karena fi itu maknanya musahabah, zarfiyah. Kenapa untuk Nabi Muhammad ketika berdakwah diutus kepada kaumnya, kepada umatnya, itu fikum, kama arsalna fikum rasulan minkum. Karena Nabi tinggal bersama mereka, hidup bersama mereka, tidak pernah meninggalkan mereka kecuali atas perintah Allah, karena memang harus pindah, hijrah. Makanya di surah At-Taubah 128 kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepadamu seorang rasul dari dirimu sendiri. Azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat kalau kalian menderita, lebih berat lagi derita dia melihat kalian menderita. Harisun alaikum, dia ingin benar-benar kebaikan bagimu. Dia tidak hanya sekedar menyampaikan, tapi kalian benar-benar diinginkannya menjadi baik.
Bil mu'minin raufur rahim, mereka kasih sayangnya kepada kamu luar biasa. Kenapa? Karena yang diutus itu fikum, kama arsalna fikum, bukan ilaikum. Karena Nabi Muhammad itu hidup bersama sahabat, bergaul dengan mereka, makan minum dengan mereka, tidur dengan mereka, menderita bersama mereka, tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka menderita, Nabi lebih menderita lagi. Tidak jarang Nabi tidur dengan perut kosong, mengikat perutnya dengan batu demi mereka menjadi baik. Itu maknanya arsalna fikum. Tapi kalau nabi-nabi sebelumnya enggak, cukup datang kasih nasihat pulang, selesai, tinggalkan, enggak apa-apa. Nabi Muhammad enggak begitu dengan umatnya. Makanya pengutusan Nabi Muhammad kepada umatnya arsalna fikum rasulan. Tapi kalau pengutusan rasul ke umat yang lalu arsalna ila umamin, bukan fi umamin, untuk menunjukkan yang penting kalian sampaikan saja, habis itu kalian pergilah, tidak ada tanggung jawab lagi. Nabi Muhammad tidak, sampai akhir hayat beliau selalu memikirkan ini umat. Bahkan sebelum nafas beliau berakhir, beliau memanggil umat beliau, umati umati. Kenapa? Arsalna fikum, musahabah namanya. Makna fi itu maknanya musahabah, lengket, bersatu bersama dalam suka dan duka. Beliau tidak pernah meninggalkan umatnya. Itu kenapa pengutusan Nabi Muhammad kepada umatnya menggunakan arsalna fikum, bukan arsalna ilaikum. Nah, sementara ala itu maknanya takalluf. Takalluf itu artinya beban. Beruntung Nabi tidak dikatakan arsalna alaikum rasulan, karena kalau arsalna alaikum rasulan, Nabi Muhammad itu menjadi beban bagi umatnya. Allah nak mengatakan arsalna alaikum. Kalau Nabi Muhammad dikatakan arsalna alaikum, maka kedatangan Nabi Muhammad akan menjadi beban, menjadi momok yang menakutkan bagi umatnya, menjadi azab dan petaka bagi umatnya. Tapi kenapa di surah Al-Fil di arsala alaihim tayran ababil? Karena memang konteksnya azab. Pengiriman burung ababil itu untuk mengazab mereka, untuk menyiksa mereka. Karena ini dikirim untuk azab, maka arsala alaihim. Memang untuk azab dikirim, maka alaihim. Begitu juga kenapa umat Nabi, orang penduduk Mesir yang dikirim kepada mereka tufan, Jarad, ya, Kumal, Dafadi, Dam. Kenapa? Karena memang itu azab. Allah azab mereka dengan mendatangkan paceklik, angin yang kencang, belalang yang menghabiskan makanan mereka, kutu yang mengganggu tidur mereka, katak yang merusak tanaman makan mereka, darah, air yang berubah menjadi darah. Itu azab. Karena konteksnya azab, arsalna alaihim at-tufan. Jadi kalau Nabi Muhammad bukan arsalna alaihim, arsalna fikum, bukan arsalna alaikum, bukan arsalna ilaikum. Kalau arsalna ilaikum, Nabi Muhammad dikirim hanya sebentar, habis kasih tahu pergi beliau. Mau baik, mau tidak, mau ke neraka, terserah kalian. Tapi Nabi Muhammad tidak begitu. Arsalna fikum, Nabi hidup di sana, tinggal di sana, menderita bersama mereka, selalu ingin kebaikan siang malam untuk mereka. Dan Nabi Muhammad tidak pernah menjadi azab, menjadi beban bagi para sahabat. Kenapa? Nabi Muhammad tidak arsalna alaikum. Sebagaimana kalau burung ababil dikirim arsala alaihim, karena azab. Sebagaimana kata belalang, tofan dikirim ke orang-orang di Mesir untuk mengazab, arsalna alaihimut tufan. Itulah perbedaan antara arsala ila, arsala fi, dan arsala ala. Dan kenapa diutusnya Nabi Muhammad ke manusia itu arsala fi, bukan arsala ila seperti nabi-nabi sebelumnya, bukan arsala ala seperti dikirimnya ya bencana kepada orang-orang yang durhaka. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.